melanjutkan kisah Avatar setelah di season pertama. Lalu, untuk memastikan kedamaian antara keempat wilayah itu, ada satu orang yang bisa menguasai keempat elemen tersebut sekaligus yang dijuluki sebagai seorang avatar. Masalahnya, avatar generasi terakhir justru menghilang secara misterius sehingga Raja Negara Api berniat untuk memanfaatkan absennya avatar tersebut untuk menginvasi negara lain. But as the Fire Nation conquers more and more, singkat cerita, seorang avatar bernama Aang tiba-tiba ditemukan membeku di wilayah suku air di mana dia dan beberapa rekannya yaitu Sokka dan Katara bersama-sama melawan negara api yang menyerang wilayah suku air dengan bantuan roh samudra. Always be my friend. Walaupun perang tersebut berhasil dimenangkan, namun invasi negara api tidak berhenti sampai di situ, di mana serangan itu sebenarnya hanyalah sebuah pengalian karena target sesungguhnya adalah kota Omasu di wilayah kerajaan tanah. Seiring berjalannya waktu, negara api pun kian merajalela, artinya semakin sedikit waktu Aang untuk mempelajari dua elemen lain untuk bisa menjadi avatar sepenuhnya sebelum negara api benar-benar menguasai bumi. Singkat cerita, Aang, Katara, dan Sokka kemudian kembali ke wilayah kerajaan tanah untuk mencari bumi. Salah satu sahabat kecil Aang yang merupakan pengendali tanah untuk mengajarinya teknik pengendalian tanah. Masalahnya, saat ini bumi sedang ditahan di menara besi di kota Omasu setelah pasukan negara api menginvasi tempat tersebut. I don't care. I need to learn her spell. I'm gonna get my friend. Sayangnya, setelah Aang berhasil menerobos tempat tersebut, alih-alih kabur bersama Aang, bumi justru memilih tinggal dan menyuruhnya pergi dari sana sendirian. Tidak hanya itu, bumi juga menolak untuk menjadi guru Aang, bukan karena tidak mampu, tapi menurutnya, orang yang tepat untuk mengajarkan teknik pengendali tanah kepada seorang avatar haruslah seseorang yang sepenuhnya menguasai teknik pengendalian energi yang disebut dengan Jing netral. It will be a new friend. Jadi simpelnya, Jing positif digunakan untuk mengendalikan energi saat menyerang, Jing negatif digunakan saat bertahan, sementara Jing netral adalah tentang timing, tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu kapan harus bertindak di saat yang tepat. Sementara itu di negara api, setelah berhasil menaklukkan kota Omasu, Putri Azula sekarang diangkat menjadi penasihat strategi ayahnya yaitu Raja Api Ozai, di mana mereka berencana untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan kerajaan tanah yaitu kota Ba Sing Se. Namun kali ini Azula mendapatkan misi khusus dari ayahnya bukan untuk memimpin pasukan, melainkan untuk membawa kembali Pangeran Zuko yang diisukan telah meninggal karena selama ini sebenarnya dia sedang berada di tempat persembunyian di wilayah pelosok kerajaan tanah. But for you, I have a special mission. It's time to get our family in order. Di sisi lain, diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sekarang sedang menyamar dan menjalani hidup biasa-biasa saja sebagai buruh tani di pedesaan, di mana saat Paman Iroh terlihat sangat menghayati dan menikmati perannya di pedesaan yang sangat damai, Pangeran Zuko merasa mereka hanya membuang waktu di sana dan setelah sekian lama menjadi seorang pelarian, Pangeran Zuko akhirnya muak dan memutuskan pergi meninggalkan Paman Iroh untuk mencari Aang dan mengklaim kembali tahtanya di negara api. Goodbye, Uncle. Kembali beralih ke Aang setelah menyadari kalau bumi sudah menyerah dengan keadaan, Aang dan yang lainnya tidak bisa membiarkan begitu saja warga kota Omusa yang tidak berdaya, di mana Aang dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk mengawal mereka semua mengungsi ke kota Ba Sing Se untuk mencari suaka perlindungan. And there's only one way left to go. Berhubung seluruh penjuru kota sudah dikepung oleh pasukan negara api, satu-satunya jalan yang tersisa untuk keluar dari kota menuju Ba Sing Se adalah jalur ekstrim yang dikenal sebagai jalur ular.
ular. Awalnya Sokka mengira kalau jalur itu dinamai jalur ular hanya karena jalannya berkelok-kelok dan kecil seperti ular. Namun saat mereka semua menyeberangi sebuah sungai, baru diketahui kalau ternyata memang benar-benar ada monster ular besar yang menjaga tempat tersebut. Untungnya karena adanya sungai dan air yang melimpah, Aang dan Katara bisa menggunakan teknik pengendali air untuk mengusir ular tersebut dan memastikan keselamatan warga. Namun mereka secara tidak sengaja justru melukai ular tersebut sehingga sebagai tanda permintaan maafnya, Aang dan Katara berusaha untuk menyembuhkan kembali ular raksasa itu setelah dia berhasil ditenangkan. I couldn't be doing any of this without you. Let's go. Singkat cerita, malam harinya saat rombongan mereka harus beristirahat setelah seharian melakukan perjalanan, di sini ayahnya Theo yang kita panggil saja Profesor Sai yang ikut dalam rombongan tersebut kemudian memberitahukan sesuatu yang penting kepada Aang. Jadi selama ini, Profesor Sai telah melakukan penyocokan arsip mengenai pergerakan bintang di angkasa, di mana dia menemukan ada satu komet merah yang saat ini sedang mengarah ke bumi yang bernama komet Sozin. Disinilah letak masalahnya. Komet itu adalah komet yang digunakan oleh Raja Api 100 tahun yang lalu untuk memulai perang besar dan membinasakan seluruh pengembara udara kecuali Aang yang saat itu hilang dan membeku di laut sebelum ditemukan oleh Katara dan Sokka. Train water and earthbenders to work together. Change of plans. We're going to Boston. Artinya dalam beberapa bulan ke depan, saat komet itu mencapai titik terdekatnya dengan bumi, kekuatan pengendali api akan melonjak berkali-kali lipat dan bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan momen itu untuk kembali memulai invasi besar-besaran di seluruh dunia. Karena itu, Aang harus bertindak cepat dan mengumpulkan aliansi untuk menghentikan bencana tersebut. And the Earth King's armies will be able to help. The search for an earthbending teacher will have to wait. Di sisi lain, diperlihatkan Zuko yang terus berjalan sampai ngeblur, di mana dia tidak sengaja bertemu dengan seorang bocah yang sedang dibuli oleh prajurit penjaga perbatasan kerajaan tanah. Tanpa pikir panjang, Zuko langsung membantu bocah tersebut dengan menantang para penjaga perbatasan itu yang ternyata hanyalah militer gadungan. Well, they're small and rancid anyway. A stranger! Stranger. You gotta have dinner, right? Jadi meskipun Zuko adalah seorang pangeran dari negara api dan sedari kecil berusaha keras mendapatkan pengakuan ayahnya, namun hati kecilnya sama sekali jauh dari kata kejam dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan adiknya yaitu Putri Azula. Karena itulah sejak kecil dia selalu dikucilkan oleh ayahnya karena Raja Ozai menganggap kalau seorang pewaris tahta negara api harus kuat dan memiliki hati yang keras, tidak peduli meskipun harus menyakiti saudaranya sendiri. Di sisi lain, berbeda dengan Raja Ozai, ibunya justru mengajarkan Zuko untuk menjadi seorang pemberani demi membela yang lemah bukan sebagai penindas seperti legenda roh biru yang selalu dia idolakan. Ironisnya karena perbedaan pandangan itu, Raja Ozai bahkan tidak segan menyingkirkan istrinya dan mulai mengasuh Zuko dengan caranya sendiri. Kembali ke cerita, bocah yang diselamatkan oleh Zuko tadi lalu mengajak Zuko untuk mampir ke rumahnya di mana dia kemudian dikenalkan dengan kakak perempuannya yang bernama Faye. Meskipun awalnya tampak ragu, Faye akhirnya mengizinkan Zuko masuk untuk makan malam di tempat mereka dan bahkan memberinya tempat untuk bermalam. You want some dinner then? Let me come in. Lalu keesokan harinya saat Zuko sedang membantu Faye bercocok tanam, disinilah dia baru melihat betapa kejamnya efek dari peperangan saat menyadari Faye dan adiknya adalah yatim piatu karena serangan negara api. So dengan diliputi rasa bersalah dan tidak mungkin juga untuk mengakui kalau dia adalah pangeran dari negara api, Zuko akhirnya memilih pergi dari sana secara diam-diam. Got you! No, get out of here!
Sementara itu, diperlihatkan Eng dan yang lainnya yang juga sudah mulai memasuki desa. Saat sedang melihat-lihat, mereka tidak sengaja mendengar ada sebuah turnamen pengendali tanah yang akan diadakan sebentar lagi. Tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana karena siapa tahu Eng bisa menemukan guru yang dia cari. Find out where it is. Follow me. You're gonna be fine. Dan benar saja begitu sampai di sana, perhatian Eng langsung tertuju pada seorang gadis yang dijuluki si bandit kecil. Meskipun tidak bisa melihat tunanetra, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan yang jauh lebih besar darinya dengan menggunakan teknik pengendali tanah yang sangat tenang, seperti apa yang disebut bumi sebagai jing netral, yaitu menunggu dan mendengar setiap pergerakan musuh sebelum menyerang. Sayangnya saat Eng akan mendatangi bandit kecil untuk mengajaknya bicara, dia langsung menghilang begitu saja. That's her. She's my teacher. Excuse me. No! Wait! Di tempat tersebut, kedatangan Eng ternyata juga menarik perhatian klan Beifong, salah satu keluarga terkaya di wilayah tersebut yang katanya adalah teman baik Avatar generasi sebelumnya. Karena itu, pemimpin klan Beifong lalu mengirim orang untuk mengundang Eng dan yang lainnya ke rumah mereka. They can feed us. They can feed the refugees too. Buy the supplies. Feed the refugees. Singkat cerita, setelah Eng sampai di sana, dia disambut baik oleh pemimpin klan Beifong yang bahkan langsung memberikan donasi setelah Eng menceritakan kalau dia sedang mengantar para pengungsi dari kota Omasu. Namun yang paling membuatnya makjegagi adalah bandit kecil. Ternyata adalah putri dari klan tersebut yang memiliki nama asli Toph. We pray you enjoy our most humble repast. Eng yang belum tahu kalau selama ini Toph diam-diam menjalani kehidupan lain di luar sana, terus-menerus ngoceh mengenai kehebatan pengendalian tanah Toph. Dia bahkan sempat meminta kedua orang tua Toph untuk memperkenalkannya kepada guru yang mengajari Toph teknik tersebut. Sampai akhirnya Toph memaksa Eng untuk berhenti bicara dan menyuruhnya datang menemuinya setelah makan malam. Shut your hole. Di pertemuan itu, Eng menjelaskan kalau dia sedang membutuhkan seorang guru yang bisa mengajarkan jing netral kepadanya. Sayangnya, Toph sama sekali tidak tertarik dan memintanya untuk segera pergi dari sana, terutama setelah Eng hampir membongkar rahasia Toph di depan kedua orang tuanya. Toph juga mengaku kalau dia tidak tahu dengan apa yang disebut sebagai jing netral karena semua pengendalian tanah yang dia lakukan hanya insting alaminya saja. Everything they need, and we can welcome you. I love a good embrace. Di sini, Toph menjelaskan yang intinya, semua yang ada di dunia ini pasti memiliki getaran dan Toph hanya merasakan getaran tersebut dari kakinya untuk berinteraksi sebagai ganti dari penglihatannya yang hilang. Selain itu, Toph juga tidak bisa pergi dari rumah mengingat statusnya sebagai penerus klan Beifong, apalagi karena kedua orang tuanya tidak mau dia menjadi seorang pengendali tanah. Respect your decision. Sementara itu, selain rombongan Eng dan Zuko, diperlihatkan juga kalau Azula dan dua temannya versi MBG Mbak Gemoy, yang kita panggil saja Mei dan Lily, ternyata juga sudah sampai di wilayah itu. Meskipun tujuan utama mereka adalah untuk membawa pulang Zuko, namun di tengah jalan saat menemukan tanda-tanda jejak rombongan Eng, Azula langsung memutuskan untuk berpencar. Dia akan menuju ke arah kota sendirian untuk mencari Zuko, sementara Mei dan Lily diminta mengikuti jejak apa untuk mencari Eng. You're not still mad at me for almost killing you, are you? Hey! Why are there two Fire Nation girls over there? Dan benar saja setelah mengikuti jejak tersebut, Mei dan Lily kemudian bertemu dengan Sokka dan Suki yang pejuang Kyoshi kemarin, dan tanpa banyak bicara langsung menyerang mereka. Di sini Sokka yang memang tidak jago-jago amat bertarung jelas dapat dengan mudah dikalahkan oleh Mei dengan teknik nerve blocking atau totok Cina yang membuat Sokka langsung lumpuh. Dengan begitu pertarungan pun jadi tidak seimbang karena Suki harus meladeni mereka berdua sekaligus.
Meskipun tidak berselang lama Katara juga datang untuk membantu, dia juga tidak bisa berbuat banyak setelah ditotok oleh Mei karena aliran energinya terblokir kayak ATM yang membuat teknik pengendalian airnya mejen. Beruntung ada apa Yip Yip yang langsung mengusir mereka berdua sehingga Sokka, Katara, dan Suki masih bisa selamat. Sementara itu, Azula yang sebelumnya berpisah diperlihatkan juga berhasil menemukan Zuko yang saat itu sedang mengintai Aang. Azula kemudian memberitahukan kalau Zuko sudah tidak perlu lagi menangkap Aang karena ayah mereka sudah memaafkannya dan memintanya untuk segera pulang ke negara api. The avatar I made. Father doesn't care about that anymore. Namun, Zuko tidak mau percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan adiknya itu. Terlebih saat ini Avatar sudah ada di hadapannya dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut karena jika dibiarkan, dia yakin Avatar akan jadi semakin kuat dan hal itu akan jadi masalah untuk negara api ke depannya. So, Zuko tidak menghiraukan adiknya dan memilih untuk tetap menjalankan misinya menangkap Aang. I'm not going back without the Avatar. Pertarungan pun menjadi agak rumit karena Aang harus berhadapan dengan Zuko dan Azula sekaligus. Ditambah lagi, selama ini Aang juga mendengar kalau reputasi Azula jauh lebih kejam dari Zuko, di mana hal itu terbukti ketika Azula sama sekali tidak ragu mengeluarkan teknik pengendalian api biru Sanken yang jauh lebih kuat dari pengendalian api biasa sampai-sampai menghancurkan lokasi sekitar. Ada momen ketika Zuko sempat kehilangan fokus setelah menyadari kalau Faye dan adiknya ternyata ada di sana, di mana kejadian itu memberikan kesempatan kepada Sokka yang tiba-tiba muncul untuk menyerangnya. Sementara itu, Aang yang sudah mulai terpojok juga berhasil diselamatkan oleh Katara dan Toph. Dengan begitu, keadaan pun langsung berbalik. Ditambah lagi dengan kemunculan Paman Iroh yang meminta Azula untuk segera menghentikan aksinya. So, setelah menyadari kalau posisinya sudah sangat tidak menguntungkan, Azula akhirnya memutuskan untuk kabur sambil memberikan salam perpisahan kepada Paman Iroh. A princess surrenders. Leave us alone. Setelah kekacauan yang menarik perhatian sebagian besar warga, ibunya Toph sempat muncul dan syok setelah mengetahui kalau anaknya ternyata juga ikut-ikutan. Dia pun kemudian memintanya untuk segera pulang ke rumah karena seorang princess tidak seharusnya seperti itu. Tapi setelah semua yang Toph lalui bersama dengan Aang, disinilah Toph akhirnya berani membantah sang ibu dan memutuskan pergi bersama Aang untuk menjadi guru pengendali tanah seperti yang dia minta sebelumnya. Come on, Avatar. I'm gonna teach you to earthbend even if it kills me. Lalu keesokan harinya setelah memutuskan minggat dari rumah, Toph langsung melatih Aang dengan cara yang sangat ekstrim sembari menuju ke kota Ba Sing Se. Saat itulah Toph merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka, di mana Aang lalu menyuruh Sokka dan yang lainnya untuk pergi ke Ba Sing Se terlebih dahulu, sementara dirinya bersama Toph akan mengalihkan sosok yang mengejar mereka. Come on, Baldy. Ternyata orang yang membuntuti Aang adalah dua pengendali tanah suruhan orang tua Toph yang ditugaskan untuk membawa putri mereka pulang. Melihat hal itu, Toph justru menyuruh Aang untuk menghadapi mereka dengan kemampuan pengendali tanah yang diajarkan, karena menurutnya tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar selain bertarung langsung melawan pengendali tanah yang berpengalaman. Flighty boy. And you're gonna do it. Why is earthbending so hard for me? Not even you could lose to these chuckleheads. Faktanya, meskipun Aang adalah seorang avatar, dia tetap kesulitan karena Toph terlalu berbakat dalam pengendalian tanah sehingga dia sendiri pun kesulitan mengajarkan dasar-dasar pengendalian tanah kepada Aang. Pokoknya zut gitu bisa. Alhasil, Aang yang semakin kebingungan pun memilih menggunakan pengendalian air yang sudah dia kuasai untuk melumpuhkan para pengendali tanah tersebut. You didn't learn a thing. Bravo. Your mother is not going to like this! Sementara itu, diperlihatkan Pangeran Zuko bersama Paman Iroh yang juga menuju kota Ba Sing Se untuk menghindari kejaran dari Azula yang sebelumnya ditugaskan oleh Raja Api Ozai untuk menangkap mereka, di mana mereka ikut dalam rombongan pengungsi dan menaiki sebuah kapal. Disinilah mereka justru bertemu dengan Jet dan kelompok Freedom Fighters atau sekelompok pejuang muda yang selama ini dikenal karena perlawanan mereka terhadap negara api. He needed help.
Kembali ke Aang dan Toph yang akhirnya tiba di kota Ba Sing Se untuk menyusul Sokka dan yang lainnya. Di sini mereka justru dikejutkan ketika mengetahui kalau Katara dan Sokka telah dikurung di dalam tembok karena dianggap sebagai penyusup. Untungnya keduanya berhasil dibebaskan berkat campur tangan Toph yang memiliki status sebagai putri keluarga Beifong atau salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di kerajaan tanah. Aang! Oh, you're okay. Hey! Pada saat yang bersamaan, muncul seorang pemandu kota Ba Sing Se yang bertugas memperkenalkan seluk-beluk kota tersebut kepada para pendatang. Perlu diketahui, Ba Sing Se merupakan ibu kota kerajaan tanah yang terkenal dengan tembok raksasanya yang sangat kokoh hingga dijuluki sebagai kota yang nyaris mustahil ditaklukkan, bahkan dikenal sebagai pusat perdagangan yang mampu menciptakan 19 juta lapangan pingpong. Here is the city now. Di sini, mereka kemudian dibawa untuk bertemu dengan Long Feng, menteri budaya sekaligus orang yang mengendalikan sebagian besar urusan politik di Ba Sing Se, yang menyambut mereka dengan ramah layaknya tuan rumah yang menghormati para tamunya. Di mana dia mengatakan kalau Aang bisa menemui Raja Ba Sing Se nanti malam tepat saat pesta makan malam diadakan. It is the honor of a lifetime. Malam harinya, acara jamuan makan akhirnya diselenggarakan dan dihadiri oleh banyak pejabat serta warga penting Ba Sing Se. Pada kesempatan itu, Aang kembali mencoba memperingatkan semua orang kalau negara api sedang mempersiapkan ancaman besar yang dapat mengguncang dunia dalam waktu dekat. Anehnya, orang-orang di sana seolah tidak mengetahui huru-hara yang sedang terjadi di luar tembok kota dan justru menganggap ucapan Aang hanyalah omong kosong. Bahkan, Jenderal Ba Sing Se, sosok yang bertugas menjaga pertahanan tembok luar juga ikut menyangkalnya dan bersikeras bahwa mustahil bagi negara api bisa menembus tembok Ba Sing Se. What does out there have to do with us? Tidak berselang lama, Raja Ba Sing Se akhirnya muncul di hadapan para tamu untuk menyambut mereka. Melihat kesempatan itu, Aang pun berniat menyampaikan langsung mengenai ancaman besar dari negara api yang semakin mendekat. Sayangnya, dia tidak memiliki wewenang untuk berbicara langsung pada sang raja, sehingga semua urusan dan permintaannya harus disampaikan melalui Long Feng yang bertindak sebagai perantara sekaligus orang kepercayaannya. Sampai di sini, Aang kembali menjelaskan kepada Long Feng mengenai datangnya komet Sozin yang diramalkan akan segera melintas. Dia menceritakan bahwa 100 tahun yang lalu, Raja Api generasi sebelumnya memanfaatkan kekuatan komet tersebut untuk memperkuat para pengendali api dan melancarkan serangan besar-besaran yang berujung pada pemusnahan bangsa pengendali udara. Oleh karena itu, Aang ingin memperingatkan Raja Ba Sing Se agar tragedi serupa tidak kembali terulang dan kota Ba Sing Se bisa bersiap menghadapi ancaman yang akan datang. Namun, Long Feng tetap bersikeras bahwa sang raja memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan, berusaha menyembunyikan kekacauan yang terjadi di luar tembok kota dan hanya mau mendengar laporan yang bagus-bagus saja demi menjaga ketenangan rakyatnya. He forbids people to speak of war, and this is because of the king. Bahkan siapapun yang secara terbuka membahas perang atau ancaman dari negara api akan menjadi sasaran daily, yaitu pasukan elit pengendali tanah yang bertugas menjaga keamanan di Ba Sing Se dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengganggu citra Ba Sing Se sebagai kota yang damai dan aman. Meskipun begitu, Long Feng berjanji akan berusaha membantu Aang dalam meyakinkan Raja Ba Sing Se. We will find a solution. Keesokan paginya, Aang mulai kembali digembleng habis-habisan oleh Toph yang terus melatihnya teknik pengendalian tanah setiap hari. Tidak ada perlakuan khusus meskipun dia merupakan seorang avatar karena menurutnya cara untuk menguasai elemen tanah adalah dengan menghadapi rintangan secara langsung dan membiasakan diri dengan membangun tekad yang kuat. Di sisi lain, saat malam hari, diperlihatkan sosok misterius yang dijuluki sebagai Dewi Pelindung yang berkeliling membagikan susu dan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama warga miskin yang selama ini hidup dalam kesulitan. Semua itu dia lakukan karena dia tidak tega melihat begitu banyaknya penderitaan di Ba Sing Se. Namun sampai saat ini, belum diketahui siapa sebenarnya sosok di balik aksi kemanusiaan tersebut. Apakah Winda atau King Deddy Mulyadi, belum tahu.
Sementara itu, diperlihatkan Sokka yang sedang berbincang dengan teman barunya di Ba Sing Se yang biar gampang kita panggil saja cendekiawan muda, di mana Sokka meminta bantuannya untuk membawakan peralatan yang akan digunakan untuk membuat semacam teleskop untuk mengamati dan mendeteksi kedatangan komet. Sebenarnya, Profesor Sai telah berhasil merakit teleskopnya sendiri, namun entah apa yang terjadi, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. How long has he been missing? Saat itulah, cendekiawan muda menjelaskan kalau selama bertahun-tahun, banyak akademisi yang terlalu kritis atau berani mempertanyakan kebijakan Raja Ba Sing Se tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Intinya, jika Profesor Sai menghilang begitu saja, kemungkinan besar dia telah menemukan atau mengetahui sesuatu yang bisa mengancam rahasia yang selama ini berusaha disembunyikan oleh penguasa Ba Sing Se, di mana dia menduga dalang dibalik penculikan itu adalah pasukan Daily atau pasukan elit kerajaan. Taken by you. Mendengar hal itu, Sokka dan Aang langsung bergegas membobol rumah Profesor Sai untuk memastikan keadaannya. Dan benar saja, semua surat yang Sokka berikan sudah menghilang, dan ketika Aang mencoba mencari tahu apa yang terjadi, Long Feng menjelaskan kalau Profesor Sai telah dibawa oleh pasukan Daily karena dituduh sebagai mata-mata negara api. Side the mech. Sejak saat itu, Aang merasa ada seseorang yang terus membuntutinya, di mana dia menduga orang tersebut memiliki hubungan dengan hilangnya Profesor Sai. Karena tidak memiliki petunjuk lain, Aang memutuskan untuk gantian mengikuti sosok misterius itu dengan harapan dia bisa menemukan keberadaan Profesor Sai dan mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi di Ba Sing Se. Namun belum sempat mendapat keterangan apapun, tiba-tiba Avatar, wait! sementara itu, Katara yang sebelumnya bersama Aang secara tidak sengaja justru memergoki Jet dan beberapa bandit yang sedang merencanakan sesuatu kepada pengungsi negara api di Ba Sing Se. Meskipun para penghuni camp Suaka tersebut hanyalah warga sipil yang telah meninggalkan masa lalu mereka dan ingin hidup damai, namun Jet yang masih menyimpan dendam mendalam terhadap negara api tidak peduli dengan hal itu dan berniat melampiaskannya kepada mereka semua. Pada momen ini, muncul sosok pria bertopeng yang bekerja sama dengan Sang Dewi Pelindung untuk melindungi para pengungsi dari kekacauan yang terjadi, di mana mereka harus berhadapan dengan Jet yang bersikeras melampiaskan dendamnya kepada para pengungsi yang berasal dari negara api, meskipun mereka hanyalah warga sipil yang sudah bertobat sekalipun.